Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan sedikit dari yang Bapak sampaikan tadi. Di sini untuk persiapan pelaksanaan kurikulum merdeka, yaitu memang seperti tadi Bapak katakan, untuk yang fase E atau kelas 10 kita gunakan fase E. Itu yang pertama kami mengelompokkan terlebih dahulu ya Ibu Bapak ya. Nah di sini kami mengelompokkannya di sini. Nah kami mengelompokkan dari 15 mapel itu akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok mapel. Ya. Nanti kalau misalnya Ibu Bapak mau mengelompokkan dengan berbagai mapel lainnya, bisa tidak harus seperti ini, dipersilahkan. Tapi untuk yang IPA dan IPS harus seperti ini. Begitu. Untuk mapel lainnya boleh. Gitu ya. Kemudian di kurikulum merdeka pun kita berikan keleluasaan apakah bisa terintegrasi, bisa juga reguler, atau bisa juga sistem blok. Ini disesuaikan dengan karakter sekolah masing-masing. Kami membuat 5 kelompok ini berdasarkan dasarnya adalah satu sifat dari mapel. Sifat dari mapel ini ada dari kompetensi, karakteristik, dan kontennya. Begitu. Nah di sini misalnya kalau untuk mapel kalau bahasa itu kami simpan di belakang Ibu Bapak, karena bahasa itu sifatnya humaniora, dia bisa masuk ke berbagai kelompok karena sebagai pengantar. Begitu. Kemudian yang lain baru kita lihat dari karakteristiknya. Contoh untuk PAI dan PKM, dia memiliki persamaan karakteristiknya, yaitu tentang kemanusiaan, tentang keagamaan, gitu ya, tentang pembentukan karakter, tentang peraturan. Nah itu ada kesamaannya. Maka kita gabungkan, kita selipkan di situ bahasa Inggris. Boleh tidak boleh misalnya mau bahasa Sunda bahasa Indonesia boleh, enggak, gitu ya. Kemudian untuk matematika, misalnya Indomatik, bahasa Indonesia, matematika, dan TIK. Kita lihat TIK dan matematika ada kesamaan di konten dan kompetensinya, begitu. Nah di sini setelah itu pertimbangan yang kedua adalah irisan CP. Kalau Bapak Ibu masih menggunakan kurikulum 2013, maka KD yang bisa kita gunakan, irisan KD-nya. Ini untuk mempermudah, gitu ya. Kemudian langkah berikutnya, nah di sini setelah kita bentuk kolaborasi, kita sosialisasikan terlebih dahulu. Memang yang paling berat di sini, di mana setiap guru harus bersama-sama menurunkan keegoan tentang mata pelajaran yang dimilikinya. Jangan sampai wah saya sains nih atau saya IPA, saya paling materinya paling penting misalnya gitu ya. Nah ini harus sama-sama kita turunkan terlebih dahulu, baru nanti kita bisa duduk bersama. Kita masing-masing akan membuka CP masing-masing ya. Kemudian kita menentukan tema umum. Seperti tadi kata Bapak, kita menggunakan 17 SDGs tadi. Kemudian baru setelah itu kita ambil nih temanya tentang apa misalnya. Oke, kalau Lembang, yang terkait dengan Lembang apa? Kita mengambil tema yang terdekat karena fase E atau kelas 10 itu adalah kelas yang awal yang masih belajar. Kalau kita gunakan langsung untuk menganalisis hal yang terlalu tinggi, nanti anak kadang-kadang bisa bingung ya Ibu Bapak. Jadi kita gunakan saja lingkungan sekitar kita. Kebetulan di Lembang, udahlah kita gunakan misalnya tentang keadaan Lembang, itu sesar Lembang misalnya gitu ya. Kita kaitkan dari matematikanya nanti menggunakan apa? Menggunakan materi terkait dengan penghitungan gempa misalnya gitu ya. Kemudian dari TIK-nya tentang aplikasi menentukan titik kumpul. Nah, dari bahasa Indonesianya bisa muncul teks, eksposisi, atau negosiasi, atau observasi di situ. Nah, kemudian baru setelah kita menentukan tema khusus, oke deh, kita menentukan terkait dengan sesar Lembang. Maka langkah berikutnya adalah alur kerja siswa. Mau bagaimana dulu? Di sini kita sudah menentukan, oke, minggu ke-1, ke-2 kita masuk membawa materi masing-masing. Minggu ke-3, ke-4, dan ke-5 kita menggunakan LKPD yang kita buat bersama. Seperti itu. Kemudian berikutnya menentukan tujuan pembelajaran setiap mapel. Dari tujuan pembelajaran setiap mapel, nah ini akan muncul tujuan pembelajaran kolaborasi. Kemudian asesmennya dari setiap mapel seperti apa nanti muncul juga bersama. Kemudian baru
baru kita menyusun modul ajar dan menyusun rencana KBM. Untuk modul ajar ini awal-awal memang kami memerlukan 4 sampai 5 kali pertemuan. Tetapi untuk berikutnya Ibu, karena kita sudah terbiasa, jadi bukan hanya siswa yang dituntut kolaborasi, guru juga sama. Jangan kita meminta siswa berkolaborasi sementara guru belum pernah mencoba. Karena di situ Bu ya, kita bisa memahami, oh anak seperti ini, berarti kami juga, oh yang kami rasakan seperti ini. Apalagi kurikulum Merdeka ini ada satu pembeda dengan kurikulum 2013, yaitu satu adalah kita sebagai guru harus mengenal siswa satu persatu. 36 Bu ya, banyak gitu ya. Tapi ini kita harus bisa. Makanya kita berusaha mengelompokkan siswa terlebih dahulu. Jadi dalam satu kelas kami berdasarkan psikotes, jadi begitu masuk PPDB, setelah itu kita laksanakan psikotes Ibu Bapak. Dari hasil psikotes tersebut baru kita melakukan pengelompokan. Satu kelas 36 kita bagi menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 6 siswa, terdiri dari berbagai kemampuan. Ada yang low, ada yang sedang, dan ada yang high juga, begitu ya. Nah, itu adalah sistem pengelompokan. Kelompok itu digunakan untuk mapel semua dan juga untuk P5. Gitu. Jadi siswa tidak lagi kelompok yang mapel ini dengan siapa, mapel ini dengan siapa, seperti sekarang yang kita lakukan ya. Anak akan bingung Ibu Bapak ya. Jadi kita pengelompokan dari bawah. Gitu. Nah, ini perlu kerjasama dengan BK. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ada beberapa contoh Ibu Bapak tentang modul. Nah, ini contohnya modul kami. Di sini ada modul mapel kolaborasi. Nah, ini kami masih menggunakan yang 18 item, tapi Ibu Bapak jangan bingung misalnya, wah harus 18 ya, kan kita merdeka. Boleh Bu, hanya yang 3 saja juga boleh. Tujuan, kemudian baru inti dan evaluasi atau assessment juga boleh gitu. Nah, ini contoh saja Ibu Bapak. Ini adalah contoh tema umumnya, siaga prediksi bencana dengan mengenal serta menggali informasi melalui literasi negosiasi, ini bahasa Indonesia, menggunakan konsep logaritma, ini matematika, dan teknologi informasi komunikasi, ini TIK-nya. Nah, di sini kita bersama-sama, biasanya kita menggunakan Google Doc, ya Ibu Bapak, untuk bisa mengerjakan ini. Jadi tidak harus bertemu langsung di darat, ya, di dunia maya pun bisa. Nah, penyusunnya kita masukkan, ini fase E, kemudian CP-nya. CP ini kita masukkan, CP bahasa Indonesia apa, CP matematika, CP informatikanya apa, kita masukkan. Nah, setelah itu baru subtemanya bahasa Indonesia materi ini. Bahasa Indonesia materinya apa? Matematikanya misalnya tentang fungsi logaritma, informatika tentang integrasi aplikasi perkantoran misalnya. Nah, baru di sini kompetensi awal. Kompetensi awal itu adalah kemampuan awal yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi kemampuan kita lihat dari siswa yang memiliki kemampuan yang sangat rendah pun ini harus bisa dicapai begitu ya. Jadi kita kemampuan awal kita tidak cari yang tinggi, tapi cari yang rendah gitu. Nah, bahasa Indonesia misalnya ini apa, matematika, informatika, baru nanti ada kompetensi awal secara keseluruhan. Gitu. Kemudian baru nanti berikutnya profil yang munculnya apa, kemudian baru nanti targetnya. Nah, profil dengan target ini harus nyambung Ibu Bapak ya. Nah, di sini tipe siswa. Di sini ada pembelajaran secara berdiferensiasi. Menurut saya di lapangan ini penting karena sebagai pegangan Ibu Bapak ya. Jadi Bu, boleh nggak nanti misalnya 3 saja tujuan modulnya, tujuan, kegiatan, dan asesmen, ditambah dengan ini misalnya target peserta didik, ini sangat boleh ya Ibu Bapak. Nah, misalnya untuk peserta didik yang regular atau tipikal, jadi yang umum. Nah, kalau bahasa Indonesia di sini adalah mampu mengevaluasi informasi, matematikanya mampu mengidentifikasi sifat logaritma. Berikutnya siswa mampu melakukan integrasi. Kemudian kolaborasinya ini menemukan fenomena alam yang mungkin terjadi dengan mengidentifikasi sifat-sifat logaritma. Ini untuk anak yang tipe umum. Kemudian bagi yang tipenya mengalami kesulitan belajar, nah, ini siswa mampu menyebutkan 2 informasi penting saja,
tidak usah menentukan struktur Bu terlalu tinggi. Begitu teks kita baca dalam LKPD, maka siswa menyebutkan informasi penting satu atau dua, itu sudah kita anggap betul. Kita sudah anggap dia mampu. Inilah kelebihan kurikulum merdeka. Kita tidak breakdown ke konten, Ibu Bapak, tapi kita breakdown ke kemampuan siswa di bidang lainnya, gitu. Nah, kemudian yang informatika hanya mengenal aplikasi saja, begitu ya. Yang logaritma hanya mampu mengubah bentuk pangkat saja, misalnya. Itu untuk yang kesulitan atau yang low. Sedangkan yang tinggi bagaimana? Nah, kalau bahasa Indonesia mampu membandingkan. Jadi dia sudah mulai masuk ke analisis. Kemudian yang matematika juga sama dan informatika. Nah, ini kemudian ini adalah contoh LKPD yang kami buat. Nah, LKPD 1 seperti ini, Ibu Bapak. LKPD 1-nya pertama seperti tadi Bapak, observasi. Observasi itu kita mengajak siswa mengamati di lingkungan sekitar, ya. Nah, ini mengamati fenomena alam di tempat tinggal kamu. Temukan fenomena alamnya apa saja. Karena satu kelompok ada 6, kita berkeliling, Bu Bapak. Jangan sampai hanya satu yang mengemukakan pendapat. Kita push anak-anak untuk setiap orang mampu mengeluarkan pendapatnya, gitu. Kemudian berikutnya ada LKPD 2-nya. Ini kemudian ini cari informasinya. Nah, yuk mereka cari informasi. Kemudian tentang sesar Lembang, misalnya seperti apa. Kemudian baru LKPD 3-nya ini anak-anak sudah mulai menentukan berbagai rencana, ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang fase E. Nah, untuk yang fase F di sini yang harus mungkin kerjasama antara BK, kurikulum, wali kelas dan semuanya. Ini adalah tentang pemilihan mata pelajaran. Di sini langkah pertama adalah dari struktur kurikulum terlebih dahulu. Struktur kurikulum terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat jam gurunya, kemudian ini harus disesuaikan dulu, gitu ya. Jangan sampai jam guru tidak terpenuhi. Misalnya matematika ini di kami kelebihan, Bu. Ada 8 orang guru. Nah, ini kalau kita menggunakan kurikulum 2013, ini pasti kita harus membuka kelas lintas minat atau peminatan yang kita berikan pada siswa. Ada yang bilang, Bu, saya tuh masuk kelas bahasa. Kenapa, Bu, mesti ketemu peminatan matematika? Saya masuk sini nggak mau, Bu, sebetulnya. Bisa seperti itu, ya. Nah, betul. Nah, sekarang di kurikulum merdeka ini tampaknya mulai diatasi, begitu ya. Jadi pertama kita lihat dulu sebarannya, kemudian penyusunan sebaran berdasarkan SDM dalam kurikulum. Nah, kemudian kita menentukan model pembelajaran. Setelah sebaran kita mulai menentukan model pembelajaran. Kebetulan kami mengusung tematik integratif kolaboratif dengan mengusung keterampilan abad 21. Kemudian lagi di sini, nah ini dalam siswa di sini sama ya Ibu Bapak, kita pengelompokannya. Nah, untuk fase F di sini, nah karena fase E itu sasarannya adalah memperkenalkan mata pelajaran, maka di sini setiap guru, tadi kata Bapak, bagaimana caranya supaya mata pelajaran kita ada yang milih, gitu ya. Nah, di sini mau tidak mau Bapak Ibu berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mau tidak mau. Nah, ini kalau sudah kita larinya ke konten terus, yang ada aduh materi ini belum disampaikan, materi ini belum disampaikan, nanti larinya akan pressure ke anak-anak. Dan akhirnya aduh gitu Bu, ini pelajarannya jadi susah, aku kan nanti nggak mau ini. Nah, akan muncul itu di fase F. Nah, di sini untuk fase F itu adalah sasarannya adalah memperdalam mata pelajarannya yang diminati. Oleh karena ini
Oleh karena itu maka SMA 1 Lembang tadi kata Bapak kita tidak menggunakan menu ya, seperti misalnya S1 ditentukan karena gurunya butuh kelebihan matematika, maka matematika dia harus belajar di situ sekian jam gitu. Karena satu mapel pilihan itu bobotnya 5 jam ya Bapak. Siswa wajib memilih minimal 4 mata pelajaran pilihan dari 2 rumpun, minimal dari 2 rumpun. Dia wajib 4 pilihan tapi minimal dari 2 rumpun gitu. Nah, ada yang seperti itu, tapi Bapak jangan, karena bedanya tidak ada dengan Kurtilas. Kita coba pola 1. Akhirnya kita coba pola 1, yaitu pola 1 itu pemilihan mata pelajaran tapi dibatas. Satu kelas hanya 36. Ya, Ibu Bapak. Maksudnya 36 misalnya setelah menggunakan aplikasi Research atau pemetaan, siswa memilih itu banyak di biologi dan sosiologi. Biologi itu kurang lebih kalau kita buka itu bisa 8 atau 9 kelas gitu ya, Ibu Bapak. Nah waktu itu kami lempar data pertama, kita coba dengan peta tersebut. Misalnya dari 100 siswa kita hanya membuka 72 ya, ke 72 untuk bisa masuk biologi. Sisanya 28 ini mau dikemanakan? Kalau kita petakan ke sesama IPA, karena kan masuknya ke IPA, kita petakan ke kimia atau fisika atau matematika lanjutan atau informatika juga, ini banyak yang protes Ibu Bapak, dari gurunya, dari siswa, terutama dari orang tua. Ini berdatangan Ibu Bapak ya, kita tampung dulu saja gitu ya, sambil kita dulu sabar gitu ya. Terus konsultasi, ini nggak bisa Bu, saya nggak mau masuk ini, saya pinginnya ke sini, tapi nggak sesama IPA, tetap nggak bisa. Oke, kita kasih pengertian terus gitu. Kita buka akhirnya dengan pemilihan terbuka bebas, tapi saya konsultasi tetap ya di bawah Bapak dan pengawas juga. Ini bisa terselesaikan jika 1 Dapodi dibuka lepas, artinya tidak ada batas, mau maksimal 36 atau minimalnya 5 pun istilahnya itu harus bisa. Yang kedua, menambah hari gitu ya, menambah hari ini bisa terselesaikan Pak. Hari Sabtu bisa digunakan untuk belajar, tapi belum juga kita luncurkan, sudah ada sedikit pasti nggak akan mau ya hari Sabtu buat libur gitu ya. Kemudian berikutnya lagi menambah guru. Menambah guru artinya menambah anggaran ya Ibu Bapak. Sedangkan saat itu sudah cut off. Komite juga belum ada pertemuan. Jadi akhirnya nggak bisa gitu nambah guru. Jadi bagaimana ya sudah kita buka dengan jumlah siswa itu tidak dibatasi gitu. Dan kita moving class. Nah, jadi akhirnya di sini kami moving class itu dari kita mempunyai 9 mata pelajaran di sini. Ekonomi kita buka 9 kelas, di mana masing-masing itu ada 50 siswa satu kelasnya, dan kita tapi hanya membutuhkan 2 ruangan saja. Kemudian geografi ada 6 kelas, masing-masing 46, biologi 6 kelas, masing-masing 50 dan sebagainya. Nah di sini kalau kita jumlahkan 47 kelas. 47 kelas, dan ruangan yang dibutuhkan itu tidak seperti yang dikhawatirkan oleh kementerian. Di sini kita hanya membutuhkan 6 ruang kelas biasa ditambah 4 lab. Nah itu, jadi misalnya biologi bisa di lab biologi yang lebih luas, kimia bisa di lab kimia, fisika bisa di lab fisika, seperti itu. Dan inilah Ibu Bapak, makanya tim kurikulum, saya katakan tim, saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan rekan-rekan. Ini tim Ibu Bapak. Satu perlu tim IT, ini terasanya begitu di fase F ya Ibu Bapak. Dan satu lagi di program, juga satu lagi ada di bagian informasi. Jadi kita di sini ada berempat kurikulum itu Pak ya. Jadi kami tidak bisa berdiri sendiri, ini harus bekerja sama. Dan ini pembagiannya itu di hari Selasa dan Rabu kita moving class seperti ini. Jadi hari Selasa Rabu, hari
dan Jumat adalah pelajaran mata pelajaran umum di fase F-nya. Gitu. Di fase F-nya hanya pelajaran umum. PKN, PAI, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PJOK, seni. Nah, itu pelajaran umum. Sedangkan ini mata pelajaran pilihan. Perbedaannya yang di IPS waktu di kelas 10 atau fase E, IPS itu kolab ya Ibu Bapak. Tetapi di fase E dia bercerai. Sejarahnya sudah masuk ke wajib. Nah, sisanya ekonomi geografi itu masuk ke mata pelajaran yang harus dipilih oleh siswa. Nah, ini kita gunakan hari Senin dan Selasa seperti ini. Satu mata pelajaran pilihan bobotnya 5 jam. 5 jam. Jadi anak 5 jam bersama ibu bapak di dalam kelas gitu. Nah, kemudian ini untuk contoh jadwal. Ini contoh jadwal kolaboratif dan mandirinya. Kalau yang kolaboratif misalnya di situ hari Senin ada Indomatik strip INF informatika. Nah, di sini kolab Indomatik yang masuk ibu bapak. Tetapi pada pekan ke-1 dan kedua yang masuk adalah guru informatika. Nah, misalnya pekan 1 kedua itu guru informatika yang masuk. Ketika kita sudah pekan ketiga dan keempat, kelima, kita menggunakan LKPD yang sama. Oke, misalnya Indomatik yang masuk ya guru informatika, kita masuk ke LKPD 1 misalnya gitu ya. Disitulah anak harus diselesaikan. Anak diusahakan tidak membawa PR ke rumah, karena kita pulang sudah pukul 3 lebih ya ibu bapak. Jadi kita usahakan semua harus selesai pada jam tersebut. Tapi misalnya Bu, Indomatik itu LKPD 1-nya di pelajaran informatika baru sampai setengahnya gitu. Lalu bagaimana berikutnya? Langsung di hari Selasa. Di hari Selasa itu ada pelajaran Indomatik strip MTK atau MET. Nah, artinya di sini kolab Indomatik yang masuk, tetapi yang masuknya itu adalah yang bertanggung jawab adalah guru matematikanya. Dia tinggal melanjutkan. Nah, LKPD-nya sudah sampai sini. Oke, kita lanjutkan. Walaupun LKPD 1 belum selesai. Kita lanjutkan ya. Yang LKPD 1 ini kita selesaikan sekarang oleh guru matematika. Begitu. Enggak bingung? Enggak, karena kita sudah menyusunnya bersama-sama. Malah ini agak terbantu ibu bapak. Ketika ada teman kita yang tidak hadir, maka kita bisa masuk membantu menggunakan LKPD yang sama. Lalu seperti itu. Nah, sampai di akhir seperti kemarin kami selesai LKPD project 1 itu, LKPD 1 dan 3 dan presentasi. Presentasi langsung dinilai oleh kami semua. Nah, itu untuk yang penjadwalan. Sedangkan untuk P5, nah ini project penguatan profil pelajar Pancasila. Ini kita membagi, pertama itu adalah membentuk tim fasilitator project terlebih dahulu ya ibu bapak. Nah, di sini kita ambil misalnya untuk fasilitator kelas E, maka kita ambil guru yang mengajar di kelas E. Yang F kita ambil guru yang mengajar di kelas E. Kemudian saat kita bagi, setiap guru membimbing 3-4 kelompok siswa di fase E. Jadi di fase E itu ada 72 kelompok dari S1 sampai 12. Nah, kita bagi, waktu itu guru 21 orang, maka wali kelas memegang 3. Nah, sisanya 3 atau 4, baru sisanya setiap guru juga memegang 3 atau 4 kelompok gitu. Nah, kemudian lagi di sini kita membagi tema. 1 tahun itu kita 3 tema. Kita ambil untuk fase E, jangan yang susah dulu. Kita ambil yang ringan saja. Seperti sekarang misalnya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian baru nanti PKWU, baru nanti kearifan lokal. Ini masih ringan, Ibu Bapak. Dan waktu itu kami juga masih meraba-raba ini mau dibawa kemana, tapi kita coba saja maju gitu ya. Kemudian fase F, nah fase F mulai agak serius, yaitu suara demokrasi,
kemudian berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kemudian yang ketiga membangunlah jiwa dan raga, dan baru terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini profilnya apa, kemudian perkiraannya. Kami mengambil 3 bulan, yaitu dengan sistem pembimbingan itu di luar jam KBM. Nah, di sini setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat pulang lebih awal. Nah, di sini kita coba sekarang ya, minggu ini kita coba untuk pulang lebih awal. Misalnya sebelum-sebelumnya juga sama begitu. Itu misalnya pulang pukul 13.30. Nah, itu kita gunakan untuk bimbingan proyek kesananya. Gitu. Dan lebih fleksibel. Tapi bisa juga misalnya siswa, Bu, gurunya repot gitu ya, ada kegiatan, maka bisa menggunakan daring gitu. Atau misalnya kita janjian di luar jam lagi begitu. Jadi kita lebih fleksibel selama 3 bulan. Kemudian di sini ada yang kecil ya. Nah, di sini temanya, kemudian dimensi profilnya apa, elemen profilnya apa, sub elemennya apa, kemudian target pencapaian dan alokasi waktunya kita buat terlebih dahulu supaya baik sebagai pijakan untuk guru fasilitator. Nah, ini menyusun modul. Nah, yang harus kita siapkan: 1, tata tertib proses bimbingan; 2, menyusun beban bimbingan; 3, menyusun produk proyek; menyusun LKPD bimbingan; menyusun rubrik penilaian; dan menyusun lembar penilaian. Nah, ini tahapan-tahapan yang harus disiapkan. Waktu itu kami masih bingung, tapi sering ngobrol Bapak dengan pengawas juga, jadi tidak lepas gitu. Kemudian berikutnya, nah ini 17 SDGs. Ini selalu dibawa ketika bimbingan, ketika anak diminta untuk menentukan apa nih yang akan kamu ambil gitu. Nah, ini ada lembar bimbingannya. Itu ya, nanti saya perlihatkan contoh dokumentasi. Nah, ini contohnya ya. Oke. Nah, ini contohnya Ibu Bapak, ini showcase kami yang pertama. Dari 72 itu tidak ada yang sama. Anehnya itu Ibu Bapak, tidak ada produk yang sama. Ini yang kami juga ternyata gitu ya. Kuncinya satu Ibu Bapak, kita hanya membuat tema umum saja. Ketika tema khusus dilemparkan pada siswa dan kita tekankan bahwa proyek ini tidak terkait dengan mapel, itu kuncinya. Jadi semua guru BK pun bisa membimbing siswa karena lepas dari mata pelajaran. Dan kita tidak boleh udah nggak gini aja ya, so kamu bikin ini nggak boleh, harus kita tahan. Biarkan anak-anak mengembangkan kreativitasnya. Ini nanti saya coba. Ya Ibu Bapak boleh sambil apa tuh? Kata Bapak sambil dicicipi ya. Ya.